Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pawan Mistis Misri. Bersama gua Misri, dan di malam hari ini gua akan berbagi sebuah cerita mistis yang terjadi pada diri gua sendiri. Ini pengalaman nyata dan pribadi, guys. Enggak pribadi ya, karena gue share ke kalian semua. Oke, guys, cerita ini terjadi ketika gua umur kurang lebih 6 tahun. 6 tahun lah ya, 6 tahun. Karena gue ingat waktu itu gue baru masuk kelas 1 SD. Jadi gue tuh masih unyu-unyu, masih kecil. Ceritanya di rumah orang tua gue, guys, kejadiannya. Nah, dulu itu waktu semasa gue kecil itu, di zaman itu ya, guys, mungkin sekitar tahun 80-an mungkin ya. Ya sekitar 80-an lah ya, 85, 80 berapa gitu. Itu nggak ada yang namanya listrik, guys. Jadi semua di lingkungan gua itu pakai lampu tintir atau lampu Petromax. Yang gede, kalau lu kepengen cahaya gede lu pakai Petromax, tapi biasanya rumah-rumah pakai lampu lampu sentir. Lampu sentir itu ini lampu yang lu nyalainnya itu pakai minyak tanah, waktu itu minyak tanah. Begitu juga dengan Petromax. Jadi kalau lu mau nyalain lampu-lampu itu lu harus pakai sumbernya minyak tanah gitu. Nah, di rumah gua waktu itu kalau malam itu, kalau untuk di malam-malam di kamar-kamar kita pakai lampu sentir yang kecil-kecil ya, guys. Tapi kalau di ruang tamu dulu itu gue inget pakai Petromax yang gede. Nah, ketika kita udah mau tidur tuh Petromaxnya dimatiin. Jadi serentak lah ruangan-ruangan ini jadi gelap, guys. Jadi gelap. Nah, termasuk di kamar tempat gue tidur. Gue dulu itu tidurnya sama ibu gue, almarhum ibu gue, dan juga gue dulu punya adik almarhum juga, adik gue nih ya. Almarhum adik gue. Tidurnya barengan. Adik gue ini yang almarhum ini dulu kecilnya sering sakit step, guys. Step itu tiba-tiba step gitu, kejang-kejang gitu. Nah, sama ibu gue, kalau stepnya kumat, pas lagi kumat itu ibu gue biasanya ngasih, seingat gue ibu gue tuh ngasih kopi, minumin kopi sama naruh sendok di giginya ya, jadi ditahan pakai sendok supaya nggak boleh ngerapet sih, kata ibu gue sih gitu. Jadi di waktu malam itu gue tuh sering bangun malam ketika gue masih umur 6 itu. Bangun malam itu ya mungkin ke kamar mandi, entah mungkin ngapain gitu. Nah, ketika gue bangun malam itu, guys, gue tuh kalau keluar dari kamar gue tuh selalu ngelihat sosok bayangan hitam ya, layaknya manusia lah ya. Sosok itu senangnya di pojokan, berdiri di pojokan. Dia nggak ngapa-ngapain sih, cuman berdiri aja. Cuman di saat itu ya gue ngeliat sepintas, tapi gue tuh namanya gue masih innocent ya, gue nggak ada rasa takut juga waktu itu. Gue pikir ya itu orang gitu aja, itu orang. Nah, gue langsung lah ke dapur, ke kamar mandi. Itu gelap itu situasinya, guys, karena kan kita pakai lampu sentir itu adanya cuma di kamar. Jadi kalau gue keluar ruangan yang di luar kamar itu otomatis rumah gue tuh gelap keadaannya gitu. Jadi satu lampu sentir di dapur ya, di dapur kecil, itu pun kecil. Jadi gue masuk ke dapur. Nah, gue tuh sebelum gue ke dapur itu, di ruangan keluarga gue itu gue lihat sosok laki-laki hitam, tapi wujudnya wujud manusia emang. Nah, gue tuh sering ngelihat sosok itu, tapi gue nggak pernah cerita sama ibu gue ya, karena gue kan namanya anak kecil lah ya. Gue juga nggak ada, waktu itu nggak ada rasa takut juga, iya. Terus gue nggak ingat gitu kalau gue tuh seharusnya cerita sama ibu gue. Gue sering ngelihat sosok ini kalau malam, cuman sosok itu datangnya kalau malam aja gitu. Jadi dia berdiri di pojokan, antara pojokan rumah gue, antara deket dapur sama deket pintu kamar, ke kamar ibu gue itu gitu loh. Tapi ya karena gue sering ngeliat ya, gue anggap orang, tapi gue nggak tahu itu orang itu siapa, karena di rumah gue tuh terus terang aja, guys, waktu gue kecil banyak orang. Jadi ibu gue tuh
kalau ada saudara-saudaranya dari kampung, pasti ibu gue nolong gitu, nolong ngasih tempat tinggal, entah itu keponakannya, entah itu adiknya, entah itu teman adiknya gitu. Ibu gue tuh orangnya jiwanya sosialnya tinggi, jadi kalau ada orang dari kampung yang kesusahan terus minta cari kerja, pasti ibu gue bersedia nampung gitu. Nah, yang gue ingat sosok laki-laki itu mungkin orang gitu, makanya mungkin salah satu di antara orang-orang yang ditampung ibu gue di saat itu gitu loh. Jadi ya gue nggak ada rasa gimana-gimana, cuman yang gue lihat itu sosoknya itu hitam apa ya guys ya, kayak mukanya nggak ada emang ya, tapi bentuknya orang gitu. Jadi gue lihat berdiri aja, dia berdiri gini, berdirinya tegak gini gitu, nggak goyang-goyang. Nah udah agak lama gue sering ngeliat tuh ya. Nah suatu malam adik gue ini step, almarhum adik gue ini step kan, jadi kejang badannya. Jadi ibu gue ini nyuruh gue ngambil sendok di dapur sama bikinin kopi. Nah, bangunlah gue, bangun itu waktu itu sekitar jam 1 malam ya, atau jam setengah 2-an gitu lah ya. Jalan gue ke dapur. Nah pas gue keluar dari kamar, gue lihat sosok itu lagi guys, sosok itu lagi gitu loh, sosok hitam lagi gitu. Cuman kok sosok hitam ini agak beda ya, agak beda. Jadi dia itu pindah dari pojokan yang satu, ada gue langsung kayak patung gitu. Terus ketika gue lewat agak jauh dari dia gue lihat dia pindah ke pojokan deket pintu ibu gue gitu loh. Biasanya sosok yang sering gue lihat itu nggak pernah pindah, maksudnya nggak pernah bergerak gitu loh, cuman berdiri dia sosoknya pindah-pindah tempatnya, cuman nggak pernah bergerak badannya. Nah di waktu malam itu yang gue lihat sosoknya hitam sama tinggi juga, tapi pas gue ngelewatin ke dapur itu gue nengok lagi ke sini, kok udah pindah ke dekat pintu ibu gue gitu loh. Aduh astagfirullahaladzim, kaget gue guys, gila, astagfirullahaladzim. Pohon jatuh rantingnya. Jadi itu apa namanya, sosok itu pindah. Nah gue tuh mikir ya, kok pindah ya, kata gue gitu. Nah udah gitu gue ke dapur bikinin kopi, ngambilin sendok kan, buru-buru lah gue, lari lah gue, soalnya adik gue kan udah kritis tuh waktu itu. Dikasih kopi sama ibu gue, dikasih sendok. Nah, gue tuh pengen ngomong sama ibu gue, bu baru tuh gue mau ngomong, karena dia pindah. Kalau yang biasanya gue lihat tuh nggak pernah pindah, cuman berdiri diem aja, tapi nggak ganggu juga alhamdulillahnya, cuman berdiri diem aja di pojok-pojokan, nggak pernah gerak gitu. Tapi yang ini kok gerak, makanya gue bilang, gue mau ngomong sama ibu gue, bu ibu gue tuh terlalu sibuk apa guys, ngobatin adik gue gitu ya, karena stepnya kumat kan waktu itu. Jadi ibu gue minumin kopi, ngasih sendok ya, gue di sampingnya lah. Terus udah adek gue tuh udah stepnya hilang, reda, udah tidur adek gue normal lagi, biasa, udah sembuh ya, tidur lah ya malam-malam itu. Gue tuh pengen cerita, bu tadi aku lihat. Nah ibu gue tuh nggak sempet, udah tidur, udah malam gitu. Ibu gue nggak ngedengerin gue gitu loh guys, padahal gue tuh pengen ngomong, bu tadi aku lihat ada laki-laki kok bergerak gitu loh. Gue kayaknya umur 5 tahunan gitulah ya, sekitar itulah pokoknya, gue lupa. Nah ibu gue itu saking dia udah capek ngurusin adik gue, anaknya juga kan banyak ibu gue. Jadi gue mau cerita tuh ibu gue bilang gini, udah tidur, udah malam gitu. Jadi gue nya nggak jadi cerita, tidurlah gue lah sama ibu gue, almarhum ibu gue ya, berdua sama adik gue bertiga, almarhum adik gue, tidurlah kita. Pas itu pagi-paginya guys ya, bangun gue. Setelah bangun itu gue kaget, keluar ruangan ke ruang keluarga. Gue lihat, bu kata gue, kok TV-nya nggak ada, gue bilang. Jadi di ruang keluarga itu ada TV, kita punya TV gitu loh. TV-nya itu lokasi ditaruh bapak gue di dekat jendela. Gue bilang sama ibu gue, bu kok TV-nya nggak ada. Nah ibu gue ini langsung buru bangun lah ya, iya kok TV-nya nggak ada. Nah heboh lah satu rumah itu, TV-nya nggak ada katanya. Jadi gue bilang sama ibu gue, bu aku tuh semalam pengen cerita, ada aku lihat laki-laki itu di pojokan, tapi kan biasanya yang kulit tuh nggak pernah bergerak, ini mah bergerak, aku bilang gitu kan. Orang ibunya suruh tidur, jadi aku nggak jadi cerita. Waduh, kata ibu gue kan, berarti yang kamu lihat semalam itu maling, kata ibu gue gitu kan.
Jadi maling ternyata guys, yang gue lihat laki-laki yang pindah itu maling. Makanya gue tuh kok heran, gue tuh sering lihat laki-laki itu berdiri tapi wujudnya hitam. Laki-laki yang gue lihat itu kan namanya juga gelap semua ya. Yang sering gue lihat tuh selalu berdiri di pojokan ruangan antara dekat dapur sama dekat kamar ibu gue, tapi dia nggak pernah bergerak, cuman diem aja, diem gitu kayak orang diem gitu. Tapi yang malam-malam gue lihat tuh dia bergerak gitu loh. Makanya gue mau ngomong sama ibu gue tapi nggak kesampaian ya, ternyata itu maling guys, maling yang mencuri TV gue. Akhirnya dari situlah kita nggak pernah punya TV lagi. Lama lah kita nggak punya TV gara-gara ada seorang maling masuk ke kamar, ke rumah gua gitu. Cuman sebelum maling itu masuk, itu emang ada sosok hitam tinggi besar, hitam semua, wujudnya wujud manusia tapi mukanya nggak kelihatan gitu loh. Cuman dia cuman kaku berdiri, diem aja, dia diem. Gua lewat itu ya, gua nggak berani ngeliat lah ya, gua cuman biasa aja, gua nunduk aja gini jalan, cucuk gitu. Gua jadi ngelewatin dia aja, gua cucuk gitu. Tapi gue nggak berani yang mata gue ngeliat gitu, enggak, cuman gue nunduk aja terus ngelewatin. Iya, dia diem aja juga, sama dianya diem, gue diem gitu. Dan gue sering ngeliat dia gitu loh, tapi gue nggak ngomong, dia juga nggak ngomong, diem, tapi nggak ada pernah kejadian apa-apa. Nah mungkin di waktu malam itulah nggak kebenaran ada sosok maling masuk mungkin ya. Nah sosok maling masuk itu ya dia diem, gue lihat kok sosok ini tempatnya dekat lemari gitu. Nggak pernah gue lihat sosok hitam itu dekat lemari. Nah di malam itu dia berdiri dekat lemari, terus dia badannya bergerak pindah ke dekat pintu ibu gua. Makanya gua heran, kok tumben sosoknya bergerak gitu loh. Ternyata yang sosok yang gue lihat itu maling. Tapi walau alam kalau yang malam-malam sebelumnya ya guys ya, karena malam-malam sebelumnya ya tempatnya di situ-situ aja, nggak pindah-pindah. Dia sering banget kalau gue bangun apa ke kamar mandi ke apa, dia ada di situ. Cuman dia nggak ngapa-ngapain ya, berdiri gini mematung gitu, mematung hitam semua badannya. Mukanya juga gue lihat samar-samar nggak ada sih, nggak ada mukanya, cuman dia diem aja. Ya gue ngelewatin dia biasa-biasa aja gitu loh. Nah itulah guys cerita nyata yang terjadi dalam kehidupan gue. Ya kadang-kadang ini ya, di sekitar hidup kita itu ada makhluk Allah yang lain juga yang beraktivitas seperti kita lah, layaknya manusia gitu. Ada yang baik, ada yang jahat ya, ada yang berbeda-beda lah seperti umumnya manusia gitu loh. Nah tapi kebenaran yang makhluk yang gue lihat itu nggak ganggu, diem aja gitu. Kalau yang kedua makhluk yang keduanya itu emang manusia yang jahat karena dia maling gitu kan. Tapi gue kira itu sosok yang hitam yang gue lihat itu ternyata bukan. Oke guys, itu aja dari cerita gue tentang sosok hitam di rumah gue. Makasih telah nonton video gue. Please subscribe video gue, like, hidupkan loncengnya, dan komen ya guys ya. Makasih, ikutin terus cerita-cerita di video gue. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.